Bukan. Cek, cek. Cek, cek. Tes, tes. 1, 2, 3. Tes. Tes. Buka. Pakai aja. Berarti di situ saya. Pakai laptop ini kok. Sampai masuk itu. Ambil apa? Ya nggak apa-apa. Dari di sini. Iya. Nah, kalau Mas Dev bicara nanti juga. Coba Pak diaktifkan Pak. Tes. Dicoba. Oh berarti ini aja slide gue. Cek, cek, cek. Oh, tak kasihkan Bu Wenti ya. Cek, cek, cek. Cek sound 1, 2, 3. Cek. Ini udah.
tes. Oke. 1, 2, 3 cek. Aman ya? Clear. Berarti yang Kalau yang sini, udah tahu ini. Tes. tes. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dengan kami pada hari ini Senin 5 Oktober 2020 dalam acara Talk Show Bagi dengan tema Kajian Lintas Keilmuan yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Batik Universitas Pekalongan bekerjasama dengan Sopos. Sebelum kita mulai acara talk show pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wendy Alexandria di sini saya selaku host yang akan memandu acara talk show bagi kajian lintas keilmuan pada pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri karena telah hadir narasumber yaitu Bapak M. Zainuddin AMD SSN Institute. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kelas profil untuk narasumber pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, beliau memiliki nama lengkap Muhammad Zainuddin. Beliau bernama Bapak Zainuddin. Beliau merupakan alumni dari program studi teknologi batik Universitas Pekalongan, lulus tahun 2015. Beliau merupakan satu mahasiswa angkatan pertama tahun 2011 dalam program studi teknologi batik Universitas Pekalongan. Sebelum beliau mengenyam pendidikan pada program studi teknologi batik Unika, beliau pernah menyelesaikan studi S1-nya pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Siper atau INSIPER di Jakarta pada tahun 1999. Dan beliau saat ini telah mendirikan usaha batik yang diberi nama MZ Studio sejak tahun 2018. Hingga saat ini. Baik, kita memasuki acara bincang-bincang atau talk pada hari ini. Kami ingin mengetahui Pak, sekelas tentang bagaimana awal mula tertarikan Pak Zainuddin terhadap dunia batik. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana Bapak bisa sampai masuk atau terjun ke dunia batik dan hingga membuka usaha MZ Studio. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih, saya mendapat penghargaan, suatu penghargaan bisa duduk di sini untuk memberikan materi tentang pengaruh masa pandemi bagi pelaku usaha batik dalam acara Pekan Ilmiah Batik di Prodi Batik Universitas Pekalongan. Mungkin kita flashback dulu sebentar tentang saya waktu sebelum pada awal masuk ke dunia batik ya. Pada awalnya itu sekitar tahun 1999 saya lulus S1 dari Yogyakarta dan pulang sampai di Pekalongan, mau kerja apa bingung, dan tiba-tiba ternyata saya dipanggil oleh om saya untuk mengurusin peranggoknya karena beliau ditinggal untuk pergi ibadah haji. Nah, pada saat itu saya mulai mengenal batik. Dari awalnya saya tidak tahu apa-apa, apa itu namanya kain mori, apa itu malam, terus apa itu pewarnaan dan sebagainya. Itu proses-proses itu buta bagi saya. Karena dari background saya yang sebelumnya adalah kehutanan dan tiba-tiba masuk ke wilayah batik itu sangat buta sekali. Terus saya seiring berjalan waktu sampai tahun 2012, saya dengar di Universitas Pekalongan itu membuka prodi baru yaitu jurusan prodi batik. Saya berpikir saya sudah mulai mengenal secara tekniknya. Alangkah baiknya saya mencoba untuk mendalami lagi tentang batik ini secara keilmuannya. Maka saya masuk mendaftar di Universitas Pekalongan jurusan prodi batik. Saya mengenyam pendidikan di prodi batik sampai lulus tahun 2015. Dan saya angkatan pertama waktu itu. Dan setelah lulus, apa yang saya peroleh itu sangat lengkap menurut saya. Dari prakteknya saya sudah dapat, teorinya saya sudah dapat, dan sekarang tantangan berikutnya adalah mengaplikasikan. Ya. Bagaimana cara saya bisa membuat sebuah batik atau usaha batik dengan apa yang sudah saya peroleh secara teori, secara praktek, itu menjadi sebuah tantangan bagi saya. Dan akhirnya pada tahun 2018 itu saya mendirikan sebuah usaha dengan ala kadarnya yang saya nami adalah MZ Studio, yang awalnya saya terjun ke situ itu berawal dari sebuah misi pencarian data dari sebuah riset yang pada waktu itu adalah untuk menyediakan data kepada Pak waktu itu, yaitu bersama dengan Pak Rahardi Ramelan yang sebagai pengurus YPI bidang keilmuan dan riset. Nah, waktu itu saya mengambil data bersama beliau berkeliling di seluruh Pekalongan untuk mencari data tentang persebaran pembatik yang masih ada di wilayah Pekalongan, mulai dari Bedegayu, Gamer, Batang, terus Kedunguni, Wiradesa dan sebagainya itu kita datangi semua. Dan akhirnya saya tertarik dengan Kedunguni. Kenapa Kedunguni? Ini ada satu tantangan tersendiri. Di Kedunguni itu jumlah pembatiknya itu semakin berkurang, semakin tahun semakin berkurang. Dari situ saya merasa ada sesuatu tantangan di situ. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang kurang semacam sesuatu yang tidak ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ. Saya berpikir lama dan mencoba
untuk membuat program di situ. Awalnya itu membuat programnya ya tentang pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk membangkitkan regenerasi dari para pembatik-pembatik yang ada di sana. Nah, dari situ awalnya saya suruh buat proposal, tapi saya pikir kok lama banget ini, saya bukan bidang saya buat proposal dan ini itu. Akhirnya saya coba. Awal tahun 2018 saya coba untuk membuka semacam peranggok ya, kalau istilah Pekalongan itu peranggok atau usaha itu dengan jumlah awalnya itu 4 orang pembatik di situ, berjalan sampai setahun itu menjadi 9 orang. Semakin lama semakin bertambah. Dan saya amati ternyata di situ pembatiknya yang ada hanya pembatik yang sudah mulai tua itu. Jadi umurnya itu sekitar 45 ke atas. Nah, itu saya penasaran. Ini gimana caranya agar di situ ada sebuah regenerasi. Kalau pelatihan-pelatihan saja mungkin selama ini sudah banyak dan kayaknya keberhasilannya kurang memuaskan. Nah, dari situ saya pelajari apa sebetulnya permasalahan di situ. Di situ ternyata sistem diantaranya adalah sistem manajemennya tentang teknik pengupahannya. Ya. Di situ kebanyakan adalah borongan. Nah, dari situ saya berkesimpulan, berarti ini saya harus merubah sistem pembayarannya itu. Ya. Sistem pembayarannya dirubah dengan menjadi harian. Nah, dari situ mereka timbul perasaan, wah ini berarti setiap hari merasa ada pendapatan gitu. Jadi seolah-olah pendapatan itu ada semacam semacam ini ketenangan batin. Kalau saya bekerja berarti pendapatan hari ini saya dapat dan seterusnya. Dari situ setelah berjalan 2 tahun dan masuk ke tahun ketiga, itu saya amati mereka ya lumayan kehidupannya meningkat, ya yang tadinya belum punya motor ini secara awal mata ya belum punya motor, sekarang sudah punya motor dan sebagainya. Dan dari situ saya berkesimpulan bahwa dengan demikian bahwa pekerjaan membatik itu bukan pekerjaan yang ya. Jadi istilahnya kalau di Pekalongan namanya pekerjaan yang mekoleh. Jadi bisa diharapkan ya itu. Nah, saya berharap dari situ nanti timbul image di kalangan anak-anak muda, generasi muda untuk berminat menjadi yang bekerja di bidang membatik itu. Itu harapan saya ke situ. Jadi diarahkan ke arah situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi tentang bagaimana pengaruhnya di masa pandemi ini bagi para pelaku usaha batik di Pekalongan ya, dan seluruh pelosok mungkin ya yang berkecimpung di bidang batik. Mungkin itu saja sementara. Baik, terima kasih Pak. Tadi ternyata sudah kita dengarkan bersama ya. Ternyata perjalanannya itu tidak mudah ya Pak ya. Ya pasti semuanya ada prosesnya ya. Bahkan awalnya mungkin ragu-ragu, tapi akhirnya bisa juga ya Pak ya akhirnya ya. Nah itu memupuk semangat atau motivasi untuk dapat ditiru bersama oleh kita semua, bagaimana kita bisa melakukan semua sesuatu itu tidak instan, jadi semuanya berproses gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan bertanya, bagaimana kira-kira pengaruhnya masa pandemi saat ini kan sedang COVID-19 ya, sudah berbulan-bulan lamanya kita
harus work from home, yang mungkin harus melakukan 3M dan lain sebagainya. Kira-kira apakah ada pengaruh dari MMM Batik sendiri atau dari NZ Studio tentang situasi saat ini terhadap usaha NZ Studio? Iya, terima kasih. Lagi-lagi tentang pandemi COVID ya. Ini kita tidak bisa melihat seperti apa sih COVID itu. Itu makhluk yang kasat mata, tidak terlihat, tapi pengaruhnya bukan main. Seluruh dunia merasakan. Ya, Indonesia juga sangat merasakan efek atau akibat dari pandemi COVID ini. Ya. Kalau pengaruh pasti berpengaruh, ya. Karena di mana prioritas biasanya sebuah negara atau sebuah tatanan pemerintahan itu biasanya dan ada aturannya itu memprioritaskan masalah kesehatan terlebih dahulu daripada masalah perekonomian. Nah, dari situ akhirnya masalah perekonomian akhirnya tersingkirkan, jadi semua terfokus ke masalah kesehatan. Nah, sedangkan karakter pandemi COVID ini sangat mudah menular dan menyebarnya itu tidak terkendali. Nah, ini masalah jadi masalah di sebuah usaha atau bidang-bidang usaha seperti pabrik-pabrik yang melibatkan orang-orang banyak. Akhirnya apa? Semua itu dibatasi atau bahkan diliburkan untuk sementara karena kondisi tersebut. Nah, sebuah perusahaan kalau karyawannya itu diliburkan, otomatis kan itu berpengaruh pada proses produksi. Proses produksi berhenti dan akhirnya mempengaruhi perekonomian dari perusahaan itu, ya. Karena kewajiban biasanya ada kondisi tersebut itu suatu musibah. Jadi perusahaan berkewajiban memberikan pelayanan penuh kepada karyawannya dan karena karyawan tidak bekerja, akhirnya kan keluar banyak. Sampai pada titik yang berat adalah sampai kebangkrutan sebuah usaha. Kebangkrutan sebuah usaha itu karena tidak beresnya keuangan di manajemen perusahaan itu. Nah, itu yang terjadi pada pabrik-pabrik besar, ya, industri-industri besar. Nah, terus apakah kita juga demikian? Juga sama. Cuma skopnya lebih kecil, ya. Jadi industri batik juga terpengaruh sekali. Ini saya melihat di Pekalongan saja ya, yang bisa saya amati. Tidak tahu di kota-kota lain mungkin bisa kondisinya juga sama. Itu banyak industri batik yang sudah berhenti dan tidak berproduksi lagi. Ini sangat miris sekali. Nah, dari kondisi ini memang bahwa pandemi ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap usaha batik. Mungkin itu yang. Iya, baik, terima kasih Pak. Oh iya, sedikit tambahan. Silakan Pak, silakan. Tadi pengaruhnya kan yang namanya pengaruh itu ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Yang negatif ya itu sampai tadi yang sudah saya sampaikan sampai kebangkrutan sebuah usaha, dan pengaruh negatifnya mungkin ya sedikit, walaupun sedikit tapi itu masih ada. Sebagai misal itu karena kondisi pandemi ini itu diharuskan memakai masker, nah itu sebuah peluang usaha juga, itu jadi bisa berpengaruh, menjadikan sebuah pengaruh positif dari keadaan yang sekarang ini gitu. Baik Pak, ternyata ada bisnis baru ya Pak, bikin masker batik gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dari pandemi ternyata nggak hanya situasi yang sangat
istilahnya merugikan di UMKM, ternyata ada celah baru atau peluang baru untuk usaha ya Pak ya, ternyata di situ asal kita mau berinovasi, berkreasi, berinovasi pasti ada jalannya ya, mungkin seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan, ternyata pengaruhnya sangat besar kan ya Pak di masa pandemi ini. Terus kira-kira bagaimana nih Pak untuk menstabilkan usaha batik saat ini? Gitu? Kan tadi salah satunya peluangnya adalah dengan membuat masker. Apakah hanya dengan itu atau bagaimana nih untuk menstabilkan? Atau Bapak punya tips khusus atau kiat khusus untuk menstabilkan UMKM itu kira-kira gimana? Atau mungkin untuk usaha-usaha yang kelasnya bukan kelas raksasa atau kelas kakap gitu ya? Karena kan dengan modal yang tidak besar tapi tetap bisa mempertahankan usaha mereka itu stabil. Itu bagaimana Pak kira-kira? Iya. Nah, terima kasih. Ini untuk usaha menstabilkan dari sebuah usaha ya, itu sebetulnya ya saya tidak berani istilahnya neminter ya, tapi saya cuma menyampaikan apa yang terjadi di MZ Studio ya, pengalaman saya di MZ Studio ya. Itu upaya-upaya itu yang pertama itu kita harus menggunakan sistem skala prioritas. Jadi dalam produksi itu kita harus memilah-milah ya, mana yang pesanan, mana yang lagi ngetren, dan mana yang tidak di luar dua bagian itu. Nah, jadi kalau kita untuk memproduksi sebuah batik, ya mungkin tidak di batik saja ya, tapi yang saya dapat di batik itu yang diutamakan adalah yang pesanan-pesanan terlebih dahulu. Nah, dengan harapan kalau sudah selesai pesanan itu kita dapat suplai uang atau suplai ada pembayaran, dan itu bisa membuat kita aman ya, secara keuangan dari usaha. Terus prioritas berikutnya itu yang lagi ngetren ya, semua itu kok bukan pesanan, kita ngerjakan yang lagi ngetren apa. Jadi setidaknya ada harapan kalau batik itu selesai diproduksi itu akan cepat laku ya. Dan itu akan memberikan tambahan keuangan perusahaan itu atau usaha kita ya. Jadi kita mungkin lebih aman dari bisa lebih aman lah untuk dalam kondisi seperti ini. Terus kita mengurangi produksi-produksi yang sifatnya spekulasi ya. Jadi dikurangi dulu. Karena kondisi sekarang itu sulit, jadi orang biasanya lebih mementingkan untuk kebutuhan sehari-hari daripada untuk membeli sebuah kebutuhan yang sifatnya sekunder gitu, bukan primer. Terus usaha lain untuk antisipasi itu, jadi kita menggunakan dalam sebuah produksi itu kita ada belanja seperti belanja alat dan bahan kebutuhan itu jangan untuk jangka panjang. Jadi kita ya. Oke. Baik Bapak, ternyata ada strategi khusus ya. Mungkin tadi bisa saya rangkum ya. Di antaranya yang pertama tadi di MZ Studio itu menyelesaikan yang made by order, yang pesanan-pesanan yang istilahnya mungkin sudah ada untuk MOU-nya di awal gitu ya, jadi diselesaikan dulu, mungkin kita menghindari yang pembuatan atau produksi yang originalnya yang lain gitu ya, jadi diselesaikan dulu untuk yang made by order. Terus berikutnya tadi Pak Zainuddin mengatakan ternyata
kita harus mengikuti tren market ya, ternyata apa yang dimau masyarakat sekarang seperti tadi sudah terobosan membuat masker, dan nanti akan ada apa yang lain ya terkait untuk produksi batiknya gitu ya, karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini akan cepat mungkin gitu ya untuk bisa menghadirkan secara di studio ya. Terus berikutnya tadi yang ketiga Bapak menyampaikan bahwa mengurangi istilahnya hal-hal yang bersifat konsumtif ya, jadi menekan pengeluaran yang tidak begitu penting gitu ya, dan selanjutnya nanti akan berimbas pada perencanaan yang tadinya kita planning jangka panjang, kita sementara harus planningnya jangka pendek dulu ya, karena untuk keuangannya biar cash flow-nya kita bisa stabil dulu gitu ya, ya aman dulu istilahnya gitu lah ya. Jadi ini udah garis keras nih Pak ya di MZ Studio ya. Garis keras ya, karena, iya betul, karena mungkin untuk SDM-nya sendiri juga harus fasilitasi dengan APD ya, masker ya ditambah ya. Betul ya, tadinya mungkin APD masker itu hanya untuk yang bagian-bagian tertentu, akhirnya semua ya Pak ya harus memakai itu ya. Iya, oke. Baik, ini sangat membuka wawasan untuk kita semua ya, dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan para peserta di sini dapat memetik atau mengambil hikmah dari bagaimana strategi untuk menstabilkan usaha gitu ya. Nah, bagi peserta, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, silakan untuk yang ingin bertanya pada narasumber kita hari ini, silakan bisa menanyakan di kolom komentar, nanti akan kami bacakan, dan mungkin jika pertanyaannya banyak akan kami pilih gitu ya, secara random gitu ya, atau mungkin secara pilihan kualitas dari pertanyaan. Silakan bisa meninggalkan di kolom komentar. Baik Pak, berikutnya ini saya akan bertanya, tadi setelah menstabilkan otomatis kan berkaitan dengan SDM ya, habis tadi menstabilkan strategi-strateginya biar usahanya tetap berjalan, tidak goyah istilahnya ya, pasti ada pasang surutnya di awal sudah disampaikan karena masa pandemi ini. Nah kira-kira untuk mengelola SDM ini kan sempat Pak Zainuddin mengatakan bahwa ada beberapa off ya Pak ya, untuk karena mungkin di awal-awal ya Pak, pandemi ya, mungkin karena memang tidak ada produksi atau bagaimana ya. Kira-kira untuk pengelolaan SDM sendiri untuk Studio itu di masa pandemi ini, selain tadi dengan memberikan APD, terus ya istilahnya, apakah ada mungkin bagi SDM itu seperti apa ya, reward itu masih berjalan, atau mungkin untuk apa nih, untuk kesehatan tercover atau apa, bagaimana kira-kira di MZ Studio? Silakan. Nah, untuk pengelolaan SDM ya, itu adalah mereka adalah tim kita dalam berproses, dalam usaha itu mereka adalah tim kita. Saya menentukan tim. Dan kesehatan dari beliau itu juga harus diperhatikan. Ya, karena sekarang ini lagi musim pandemi. Nah, maka kita harus fokus memperhatikan itu. Jangan sampai ada dari tim kita itu yang kena sakit karena sekarang lagi ke pandemi ya, jangan sampai itu lah. Usahanya apa, upaya-upaya untuk itu ya, kita memberikan masker, terus memberikan ya, kalau orang itu kan biasanya vitamin itu harus cukup ya, agar kesehatan beliau itu tetap terjaga dan bisa terus bekerja, tidak mengganggu proses produksi. Nah, selain usaha-usaha itu, masalah kesehatan itu apabila ada yang sakit, ya mungkin sementara waktu di-off-kan dulu sampai betul-betul sembuh baru masuk kerja lagi. Terus sebagai upaya apa ya, preventifnya itu menjaga atau mengkondisikan tempat kerja itu tidak ada lalu lalang orang luar. Nah, supaya resiko
tertularnya COVID atau penyakit dari luar itu bisa diminimalisir. Itu mungkin usaha-usaha yang bisa dilakukan yang dilakukan di MZ Studio, dan mungkin juga bisa dilakukan di usaha tempat usaha yang lainnya. Oke, baik Bapak. Ternyata sudah berupaya mensterilkan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada lalu lalang dari pihak luar yang keluar masuk. Gitu. Mungkin itu yang menjadi rentan ya. Dan juga bagi yang sakit tetap diistirahatkan sampai benar-benar pulih kembali ya. Ini luar biasa. Jadi memang kita harus tetap mempertahankan protokol kesehatan karena situasi sedang seperti ini. Baik, selanjutnya nih Pak, terkait yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman pasti, terkait promosi nih Pak ya. Karena kan lagi-lagi karena masa pandemi, nggak mungkin lagi ya kita bisa melakukan promosi yang jalurnya membahayakan atau nanti akan apa ya istilahnya ada sesuatu hal yang bersinggungan dengan virus-virus yang sedang berkembang saat ini, virus COVID-19 ini ya. Nah, kira-kira promosi yang dilakukan oleh MZ pandemi seperti apa nih Pak? Ada perbedaan atau tidak? Dari sebelum pandemi terjadi hingga saat ini, apakah masih tetap sama atau mungkin ada strategi khusus nih promosinya gitu ya? Karena kan tadi Bapak ternyata bisa menstabilkan kondisi di MZ Studio gitu ya. Nah, kira-kira apa nih Pak promosinya Pak? Silakan. Untuk masalah promosi yang dilakukan di MZ Studio, sebelum masa pandemi kita melakukan promosi-promosi lewat online. Ya, itu yang utama, itu setiap hari bisa dilakukan selama 24 jam ya, bisa melalui Facebook, WA, dan Instagram. Dan ada promosi lain, yaitu mengikuti pameran. Nah, karena kondisi demikian, itu semua pameran off semua. Nah, ini sebetulnya sangat berat sekali, karena momen itu adalah momen yang paling bagus untuk mempromosikan. Selain juga untuk jualan juga, pameran pada saat itu prospeknya bagus pameran. Nah, karena kondisi sekarang akhirnya promosi lewat pameran ditiadakan. Ya, karena kondisi sedemikian parahnya, akhirnya ya kita tetap di secara virtual ya, online dan sebagainya. Nah, dari promosi-promosi yang sudah dilakukan ya, mungkin kita membuat sesuatu acara atau semacam kegiatan-kegiatan atau trik-trik yang bisa dilakukan sesuai regulasi dari media online tersebut. Misalkan Facebook itu regulasinya gimana? Nah, kita membuat trik-trik khusus agar kita tetap eksis di Facebook atau di IG dan sebagainya. Gitu. Oke, baik, mungkin itu ya Pak yang dilakukan ya. Yang jelas kita tidak bisa pameran ini jelas nggak bisa ya, nggak bisa terlaksana dulu ya. Padahal di situ salah satu sarana promosi dan bahkan dalam istilahnya memasarkan produknya itu kalau untuk batik. Pameran itu merupakan salah satu yang paling kuat ya istilahnya. Paling efektif itu. Paling efektif ya istilahnya untuk cash flow-nya biar ya pasti pemasukannya akan banyak di sana. Tapi mau nggak mau saat ini seperti yang dilakukan MZ Studio adalah dengan cara online ya atau virtual ya dengan e-commerce ya, media-media sosial yang telah ada ya. Oke, baiklah, memang sementara kita harus melakukan seperti itu dulu ya Pak ya. Oke, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya nih Pak. Untuk MZ Studio sendiri, apakah memiliki kekhasan atau keunikan apa nih dibanding dengan produk batik yang lain gitu ya? Jadi kan kalau suatu usaha itu pasti punya identitas ya, atau punya diferensiasi. Nah, kira-kira apa sih pembedanya MZ Studio dengan
UMKM batik yang lain gitu ya. Ini mungkin teman-teman biar peserta ini tahu ketika melihat oh ini batik ini adalah batiknya MZ Studio gitu ya. Atau mungkin yang dipakai Pak Zainuddin ini adalah produk dari MZ Studio ya. Silakan Pak. Iya. Apa sih yang khas dari MZ Studio? Yang jelas yang pertama adalah tulis. Terus yang kedua, saya kerjakan di Kedung Muni. Itu ada kekhasan dari teknik pengerjaan di Kedung Muni. Itu yang menjadi khas. Ya. Berikutnya, itu tentang karakter, pembentukan karakter. Nah, ini pembentukan karakter itu tidak instan. Kita butuh waktu. Ya. Bagaimana kalau kita melihat sebuah karya, terus oh ini bisa langsung diasumsikan bahwa wah ini karyanya si A, karyanya si B, ya. Dan ini adalah karyanya MZ Studio. Apa itu? Nah, yang pertama tadi karakteristik dari teknik pengerjaan, terus yang berikutnya adalah warna. Ya. Warna yang saya gali pada saat ini untuk momen waktu dari apa ya mungkin dekade inilah ya dekade ini. Yang saya gali adalah warna merah. Ya. Semua orang banyak yang apa ya mencari karakter diri itu bisa dari apa motif dari apa itu bisa. Tapi saya mencoba menggali karakter diri dari kekhasan warna. Warna saya yang jadi khas adalah warna merah. Itu dilihat dari karya-karya saya itu kebanyakan warna merah dan ini banyak yang bilang juga kalau warna merah saya itu hampir mirip dengan warna merahnya Lasem dan sebagainya. Itu ya terserah mereka lah. Yang penting saya membuat karya itu dengan karakteristik merah. Mungkin itu yang apa ya? Ya. Terus ini bisa dijadikan apa ya sebuah trik market ya, membidik market. Saya membuat karya itu di sisi seperti ini, beliau-beliau itu tidak begitu terpengaruh oleh pandemi. Jadi secara keuangan, beliau-beliau itu aman. Jadi untuk belanja karya saya itu tidak terhalangi oleh kondisi pandemik. Itu pengamatan saya kayak gitu. Jadi mungkin itu yang membuat MZ Studio masih bisa berproduksi ya dari trik market yang demikian rupa membidik market yang tidak terpengaruh oleh kondisi sekarang ini. Ya. Luar biasa ya Pak, jadi tetap stabil karena konsumennya sudah tepat atau sesuai sasaran gitu ya, istilahnya bidikan pasarnya itu tepat gitu ya. Nah, nembaknya itu jitu gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Zainuddin, ternyata apa namanya untuk kekhasannya sendiri yang itu adalah batiknya tulis ya Pak ya, hanya batik tulis ya. Jadi kalau teman-teman bilang ada yang pakai batik cap nih ya, ini produknya MZ Studio berarti pasti bukan ya, karena hanya memproduksi tulis gitu ya. Terus yang berikutnya warna merah tadi ya, alasan warna merah kenapa nih Pak? Sebetulnya gini, kalau warna merah itu ya memang saya belajar dari apa literatur ya. Awalnya itu merah, kan kita belum masuk ke warna kimia itu warna yang paling istimewa yaitu adalah warna alam yang merah. Ya, itu kenapa? Sekarang itu susah dicapai dan itu yang kabarnya dari akar mengkudu, ya, susah dicapai. Nah, terus gimana caranya kalau sekarang menginginkan merah yang seperti dulu? Nah, itu jadi tantangan bagi saya. Walaupun saya belum bisa menemukan dengan cara warna alam, saya setidaknya menggali kekhasan itu dari warna merah, dari warna zat kimia gitu. Ya,
gitu ya Pak, karena merah tuh simbol yang membara gitu ya, berani. Jadi hajar terus gitu, semangat ya Pak ya, luar biasa ya. Oke, itu tadi tentang kekhasan dari produk batik yang dimiliki oleh MZ Studio. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak dari saya, sebelum nanti kita akan memberikan kesempatan bagi peserta yang sudah meninggalkan pesan ya, baik di email, di kolom komentar, ataupun pesan yang sudah disampaikan terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Dan pertanyaan terakhir saya, ini kira-kira bagaimana MZ Studio mengelola keuangannya? Nah, ini yang tadi disampaikan strategi-strateginya, ternyata kan untuk mengelola keuangan biar cash flow-nya tetap jalan di masa pandemi seperti apa. Sementara kan tadi Pak Zainuddin mengatakan bahwa untuk SDM tetap kita apa ya istilahnya di-keep ya Pak, nggak ada yang sama sekali di PHK apa ya. Jadi betul-betul tetap dengan SDM yang sejumlah itu tidak ada yang dirumahkan sama sekali. Nah ini untuk mengelola keuangannya, selain tadi karena punya konsumen yang sudah tepat sasaran, yaitu istilahnya para apa ya penikmat batik atau ya mereka yang dengan apa namanya kelas menengah ke atas ya, itu kira-kira untuk cash flow-nya sendiri MZ Studio itu bagaimana Pak? Mungkin bisa sedikit berikan bocoran nih ya buat teman-teman yang di UMKM sana gitu. Iya. Ya, biar tidak terjadi pilot gitu ya. Nanti jangan sampai ya gulung tikar dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, untuk masalah pengelolaan keuangan ini sebetulnya apa ya? Saya ya malu juga nih masalah keuangan ini. Karena usaha saya masih kecil, sangat kecil, bahkan masih mikro lah ya bilang. Masalah keuangan mungkin belum sekrusial beliau-beliaunya yang sudah di apa ya dengan usaha yang sudah besar ya. Ya prinsip saya sederhana. Satu itu jangan sampai merumahkan karyawan itu pokok karena mereka itu adalah roda usaha kita. Nah, kalau mereka ada yang dirumahkan berarti otomatis berhenti. Maka perputaran keuangan di sebuah manajemen usaha akan terhenti. Jangan sampai situ ya. Kedua, ya kita karena kondisi sekarang ini lagi susah ya sulit itu ya hemat dalam artian ya kita belanja alat dan bahan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus mempertimbangkan skala prioritas. Kalau memang yang harus dibeli ya kita beli, kalau yang bisa ditangguhkan kita tangguhkan dulu, dan baru kita rencanakan di pembiayaan berikutnya. Terus ini perlu juga perawatan alat. Kalau perawatan itu dirawat dengan baik, maka masa berlakunya itu masa fungsinya itu lebih panjang. Itu bisa menekan pengeluaran dari sebuah usaha. Ya. Sebagai misal samping, kalau kita dirawat bagus kan itu masa pakainya kan bisa lama. Nah kalau kita nggak dirawat itu 1 minggu kita itu rusak, ya kita harus mengeluarkan uang juga, modal juga. Nah, akhirnya itu memang sepele. Tapi kalau dilakukan secara betul-betul dilakukan itu bisa menekan biaya produksi dari sebuah usaha, perawatan alat. Terus bahan-bahan itu tadi ya, yang sekiranya harus dibeli ya silakan dibeli, kalau bisa ditangguhkan. Terus ini belanja. Kalau belanjanya itu yang sepertinya saja, tidak perlu banyak. Dalam artian kita produksi untuk, ini kemampuan produksinya untuk 1 minggu kata. Kita beli itu kebutuhan 1 minggu. Ya. Kebutuhan 1 minggu, kita tidak usah beli untuk kebutuhan 1 bulan. Nah, jadi pengelolaan artinya bisa lebih ditekan sedikit ya daripada mengeluarkan uang jumlah banyak, tapi hanya yang efektif itu untuk 1 minggu saja. Jadi
mungkin itu yang strategi pengelolaan keuangan ya yang bisa dilakukan di MC Studio, dan mungkin itu semoga bisa bermanfaat kalau memang itu bisa diterapkan di tempat lain. Ya, baik Pak. Pasti ini peserta sudah mulai membuka mindset-nya. Oh, ternyata harus seperti itu gitu ya. Menurut saya juga sangat luar biasa ya. Kadang kita melupakan yang namanya maintenance ya Pak ya. Jadi perawatan ini kita anggapnya ya sudah, kalau belum sampai rusak kita nggak apa-apakan. Padahal justru dengan kita merawat itu masa pemakaiannya akan relatif lama dan itu akan menghemat ya pembelian alat. Padahal alat itu kan hal yang istilahnya ketika kita harus membeli itu kan nggak sedikit ya, untuk pengeluaran kosnya itu sangat luar biasa ya Pak. Selain tadi harus menekan untuk keperluan yang tidak begitu penting ya, dan juga ada tadi disampaikan oleh Pak Zainuddin bahwa di MZ Studio ini tetap menekankan kalkulasi produksinya ya, bahwa tidak memakai jangka panjang lagi tapi tetap jangka pendek gitu ya, karena kita nggak tahu nih kalau kita pakai jangka panjang dihabiskan semua untuk modal, dijadikan semua untuk bahan baku, nanti setelahnya ternyata kita tidak ada perputaran uang atau cash flow-nya itu macet. Nah, kita akan apa gitu ya. Nah, memang yang namanya cash flow itu harus ada yang namanya cash in hand ya Pak ya, seperti itu. Nggak hanya kita tuh cash in, cash out. Nah, lupa yang namanya cash in hand. Kalau di MZ Studio itu luar biasa ya, cash in hand-nya tetap dipertahankan. Jadi ada in, ada out, tetap in hand-nya ada. Bukan in out, hand-nya nggak ada. Itu hutang, gitu. Itu bahaya. Ini yang sering terjadi di UMKM Indonesia nih ya. Mungkin bisa jadi pencerahan untuk semua UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di UMKM batik ya, di Kota Pekalongan, dan semakin paham dengan alur cash flow yang baik itu seperti apa, karena itu merupakan jantung ya. Bagaimana bisa tumbuh UMKM itu kalau tanpa cash flow itu akan sulit berkembang ya. Baik, setelah tadi kita melihat ulasan tentang besarnya pengaruh pandemi bagi pelaku usaha batik, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Pak ya. Ini yang mungkin surprise nih buat Pak Zainuddin. Ada beberapa di kolom komentar, ternyata ada pandemi. Kalau musisi tanah air itu kan terinspirasi buat lagu Pak ya, karena adanya pandemi ini ada lagu-lagu tentang corona, tentang pandemi seperti itu ya. Motif khusus gitu ya, menggambarkan kondisi situasi saat ini, saat pandemi atau adanya coronavirus ini. Silakan Pak. Iya, di masa-masa sulit ini memang kita dituntut untuk kreatif ya. Kita harus jeli juga bagaimana nanti suatu karya itu bisa dijual atau tidak. Program ada motif COVID itu sudah direncana untuk produksi. Ya. Namun karena masih ada sisa-sisa pesanan-pesanan yang masih mengantri, jadi diproduksi. Ya, alhamdulillah ini masih ada pesanan-pesanan yang masih dikerjakan. Ya, dari situ akhirnya kami tetap fokus dulu ke pesanan-pesanan, ya, karena dari yang tadi saya sampaikan bahwa kita menerapkan skala prioritas. Ya. Prioritas yang utama adalah pesanan diselesaikan dulu dengan harapan nanti ada pemasukan. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan di MC Studio tentang mengenai kondisi sekarang ini. Ya.
Baik Pak, berarti tidak perlu kita terpengaruh atau harus membuat yang sesuatu yang tidak pada Iya, semestinya betul. gitu ya Pak. Istilahnya yang lain membuat terobosan atau terkait hal-hal berkaitan dengan pandemi, kalau emang dirasa di UMKM itu kita punya akan pembuatan betul Indonesia ya, apalagi potongan ya. Kalau A harus kita tetap membuat program atau inspirasi-inspirasi baru karena adanya pandemi ini ya. Tapi jika emang tidak berpengaruh atau tidak ada pentingnya atau manfaatnya untuk usaha kita, tidak perlu ya kita ikut membuat yang seperti itu ya. Ini luar biasa sekali. Baik Pak, ini yang kedua nih Pak, titipan yang kedua ya, titipan pertanyaan. Ini bagaimana menurut Pak Zainuddin ya, jika UMKM batik mengalami kemunduran di masa pandemi dan mau mulai merambah produksinya pada produk tiruan batik nih Pak, karena mungkin sudah lelah atau bingung nih ya, udah nggak bisa lagi memasarkan produknya, akhirnya beralih atau bergeser pada produk tiruan batik ya, atau istilah yang kita familiar adalah printing ya, untuk mendongkrak ekonomi dari UMKM tersebut atau usahanya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Zainuddin? Silakan. Kalau menurut pendapat kami, yang namanya tiruan batik, kalau memang seharusnya kalau memang itu berpengaruh pada batik yang asli ya, dalam hal ini adalah batik tulis. Saya bicara batik tulis. Kita belajar ke belakang dulu. Kita mengingat belakang. Yang awal ada itu yang muncul adalah batik tulis. Terus era apa itu muncul batik cap. Ini secara logika atau secara akal sehat nalarnya, itu harusnya batik tulis sudah musnah dari dulu, karena sudah digantikan dengan batik cap yang lebih efisien, produksinya lebih murah dan sebagainya. Itu harusnya sudah hilang. Tapi kenyataannya masih sampai sekarang masih berproduksi. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau ada atau muncul sebuah terobosan baru dengan batik tiruan dan saya bilang mungkin itu berarti ya muncul kritik dan sebagainya. Kita tidak perlu khawatir. Kita yakin apa yang kita lakukan, ya, bahwa yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu ada segmen pasarnya tersendiri. Ya. Itu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Berarti kita punya identitas, pertahankan identitas kita gitu ya. Jangan sampai goyah. Terus ikut-ikutan yang lain berpindah ke produk tiruan terus kita ikut karena untuk apa istilahnya mendongkrak ekonomi usaha gitu ya. Tidak perlu seperti itu karena kita apalagi MZ sudah punya market tersendiri ya di dalam memasarkan produknya. Nah, bagi teman-teman berarti tips yang bagi pemula nih Pak istilahnya ya. Berarti tetap mempertahankan identitasnya mungkin seperti itu ya, identitas atau ciri khusus yang sudah UMKM tersebut atau perusahaan tersebut buat, itu tidak perlu kita istilahnya beralih atau bergeser pada produk tiruan batik gitu ya, karena memang sendiri-sendiri ya pasarnya ya Pak ya, segmentasi pasarnya ya. Oke, luar biasa ya, ini berarti kita harus mempertahankan yang namanya identity ya, self identity ya. Atau mungkin apa nih kalau ya image untuk perusahaan atau untuk usaha si MZ Batik Studio sendiri ya. Oke. Berikutnya nih Pak, satu lagi yang titipan pertanyaan menurut Pak Zainuddin, apakah UMKM batik itu dengan modal yang kecil go internasional? Jadi kalau yang mereka memiliki usaha di bidang batik tapi mungkin untuk modalnya tidak terlalu besar, apakah bisa go internasional? Karena mungkin ini sangat pesimis gitu ya, karena biasanya yang go internasional ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa ya, atau mungkin yang sudah unicorn ya, si startup itu yang penguasanya ya untuk
marketplace atau marketing di Indonesia. Kira-kira gimana nih Pak? Iya, terima kasih. Untuk masalah itu, ya saya sampaikan hanya untuk apa ya, untuk memotivasi teman-teman yang mungkin mau memulai usaha, terutama di bidang batik. Dan mohon jangan ini jadikan sebuah kesombongan ya. Saya memulai usaha batik dengan brand MC Studio itu dari 0 rupiah. Betul, saksinya ada. Saya memulai di situ usaha itu tidak punya modal banyak. Modal cuma cukup untuk habis untuk produksi 1 minggu waktu itu. Dengan 4 orang batik awalnya, ya saya berpikir kalau memang ini rezeki saya pasti akan berjalan lancar. Nah, dari awal itu membuktikan bahwa teori-teori bahwa sebuah usaha itu harus punya modal sekian juta, sekian miliar atau sekian dolar yang bukan banyak modal itu tidak sepenuhnya benar. Tapi modal kita adalah keyakinan, kerja keras, itu terus kreativitas kita. Itu modal yang paling. Nah, modal memang itu modal keuangan itu modal yang penunjang. Kalau kita bisa berkarya dengan baik, terus semangat, pasti modal itu akan terkumpul dan bisa menjadikan sebuah menjadi besar. Dari karya-karya yang terlahir dari MC Studio, ya banyak yang sudah keluar ke luar negeri, ke Amerika, Singapura. Mereka mengkoleksi karya kita, dan ini membuktikan bahwa karya kita itu bisa diterima, ya. Dan ini berkembang. Kita bicara kita cukup kecil aja ya, karena termasuk usaha mikro yang jauh dari usaha kayak brand-brand besar itu. Sederhana. Dari situ saya berkesimpulan bahwa modal keuangan itu bukan yang utama. Jadi harus kita semangat, kreatif, dan keilmuan kita perlu ditambah-tambah dan kita terus belajar. Gitu. Ya, baik Pak. Ternyata memang modal entrepreneur itu memang bukan utama adalah uang ya, karena sesuai dengan bidang entrepreneur juga bahwa modal utama adalah keberanian, niat ya, dan juga tadi harus kreativitas, inovatif. Kalau memang mau jadi pengusaha batik seperti Pak Zainuddin, tentunya harus studi dulu ya Pak ya di program studi teknologi batik Unikal ya. Jadi nanti akan seperti beliau ini kesuksesannya ya, insya Allah ya. Banyak ilmu. Banyak ilmu, amin. Alhamdulillah. Semoga nanti teman-teman yang sedang mengenyam pendidikan di program studi teknologi batik semakin semangat ya, karena ini sudah ada contoh real ya yang sudah di depan mata bahwa beliau ini sukses. Beliau adalah seorang alumni, bahkan sudah mengenyam pendidikan strata 1 pun masih pengen menggali ilmunya di prodi teknologi batik, karena mau terjun ke dunia batik ya Pak, tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Totalitas. Ya, totalitas. Ternyata bermanfaat ya Pak ilmu dari program studi teknologi batik ya. Oke, luar biasa sekali. Ini harus terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan semua tim program studi teknologi batik ya. Kita telah menghasilkan alumni yang luar biasa sebagai contoh bagi adik-adik tingkatnya ya. Nah ini berikutnya sudah ada penanya dari komentar dari Mbak Esther ya. Oke, saya bacakan saja. Mbak Esther menanyakan, apakah ada penyemprotan desinfektan untuk tanggok Bapak nih Pak? Ya, mungkin tempat usaha ya. Jadi sebagai bentuk proteksi terhadap virus corona ini. Iya. Untuk usaha-usaha pencegahan dari penyakit COVID ini, kami kan di wilayah Kedunguni itu tempatnya di Cirebeng Kembang, itu selalu berkoordinasi
di situ minta dari pemerintah setempat itu mengadakan penyemprotan di setiap rumah, di setiap usaha. Selain itu juga kami juga melakukan penyemprotan di wilayah tempat usaha yang secara berkala ya. Terus menyediakan hand sanitizer itu. Jadi atau ini tempat untuk bercuci. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan kerja, kita cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu, pakai sabun dan sebagainya, baru kita masuk ke ruangan. Karena kita itu kegiatannya membatik atau mencanting, mungkin kan tidak selamanya pakai masker terus ya, karena kita kegiatannya itu mencanting, terus kita biasanya meniup canting agar memperlancar jalannya keluarnya lilin atau malam, itu harus ditiup. Jadi pemakaian masker pada saat kerja itu tidak digunakan. Jadi menggunakannya setelah atau sebelum masuk kerja. Mungkin itu yang bisa kami lakukan di MJ Studio tentang pencegahan yang dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Ternyata memang harus terproteksi ya semuanya ya. Memang kita di masa pandemi ya mau nggak mau memang harus mematuhi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, kita mensupport, mengikuti aja ya Pak ya. Jadi memang ya 3M itu paling minimal lah ya. Jadi semua SDM harus dalam kondisi sehat ketika bekerja ya, terus juga mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak pasti ya Pak ya, menjaga jarak juga ya. Dan memang untuk penyemprotan mungkin ada juga kan penyemprotan secara berkala juga ya Pak ya, dari lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Oke, baik, ini ada penanya lagi. Sebentar saya bacakan. Produk batik apa saja nih Pak yang dihasilkan oleh MZ Studio? Jadi produk-produk apa saja gitu ya? Mungkin yang ingin ditanyakan oleh penanya adalah seperti itu. Silakan Pak. Iya. Untuk produk yang kami hasilkan itu sementara ini bentuk sarung, kain panjang, dan bahan kemeja. Itu prosentasenya lebih banyak ke sarung dan kain panjang. Kemeja hanya beberapa, sekitar 25% lah, itu bahan kemeja. Itu bentuknya itu, cuman 3 item itu. Oke, baik Pak, itu tadi ya mungkin mewakili pertanyaan peserta yang bertanya ya, sudah terjawab ya. Dan terima kasih sekali lagi nih Pak atas kesediaan waktunya ya, sehingga kita hari ini sangat mendapat banyak ilmu dan inspirasi ya, yang tentunya nantinya akan bermanfaat bagi pelaku usaha batik atau mungkin yang akan memulai usaha batik ya. Nah, strategi-strategi apa tadi sudah dijelaskan, terus tips-tipsnya bagaimana ya, cara mengelola keuangan dan lain sebagainya sudah sangat padat ya dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Bapak M. Zainuddin AMD SNSHUD. Berikutnya karena di penghujung acara ya, karena waktu juga telah menunjukkan pukul 11.30 ya, karena kita harus berpisah ya Pak ya. Kalau mau bincang tentang batik itu 1 jam sebetulnya masih kurang ya. Pengennya akan terus berlanjut, tapi nanti masih ada webinar, masih ada talk show selanjutnya untuk besok ya, hari Selasa, dan selanjutnya sampai hari Sabtu ya. Oke. Nanti sebelum di acara saya tutup, nanti kita bisa foto bersama. Untuk para peserta silakan untuk menghidupkan kamera. Kita akan mendokumentasikan untuk acara talk show hari ini. Silakan yang masih off kameranya, monggo. Yang baru bangun tidur nggak apa-apa, pakai pomade dulu, monggo Mas. Silakan. Kita beri waktu 1 menit mau cuci muka boleh, nah tuh bikin rambutnya dulu ya, nyisir ya. Oke. Kita akan foto bersama sebagai dokumentasi, dan mudah-mudahan ini akan selalu kita ingat ya kegiatan kita hari ini, dan nanti next akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih
baik lagi dan akan mengapresiasi lagi di dunia batik dari program studi teknologi batik Universitas Pekalongan. Oke, sudah siap untuk foto bersama. Apa itu Mbak Devi Indah, silakan bisa on-kan kamera. Ibu Puji, Sri Puji Astuti sudah, Ibu Sri Puji Lestari, Hana Maulidia, Mbak Nia Mardatila, Rian siapa? Asani, ya. Mbak Edi Firdaus, silahkan bisa on-kan kamera sebentar. Kita akan oke. Siap ya untuk foto bersama ya, dokumentasi. Kita hitungan ketiga. Silakan ada yang mau on lagi kamera. Mbak Ami Dinana silakan bisa on kamera. Mungkin mahasiswa ya on kamera. Oke, siap Pak Daud. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya itu tadi nanti bagi yang ingin minta dokumentasi boleh ya, nanti kita share ya. Udah ganteng tuh ya Mas ya, udah kelihatan ya. Tadi cuci muka nih Mas sama pakai pomade tuh kelihatannya di kamera. Pakai topi Bu. Oke. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh peserta yang telah bergabung selama kurang lebih 1 jam ini di acara talk show Lintas Keilmuan dari program studi teknologi batik bekerjasama dengan Solo Pos. Saya selaku host memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan dan kesalahan. Dan akhir kata, mari bangkitkan keilmuan dalam bidang batik. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.